Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Waya bincang media secara live streaming melalui YouTube. Tengah hari Jumat 5 Juni 2020 memandahkan secara umum pasokan pangan di Kalimantan Selatan masih terkendali dan mampu memenuhi kebutuhan warga. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Aman Linson Sembiring bincang media secara live streaming melalui YouTube tengah hari Jumat 5 Juni 2020 memandahkan secara umum pasokan pangan di Kalimantan Selatan masih terkendali dan mampu memenuhi kebutuhan warga. Namun kelangkaan terjadi untuk bawang habang akibat keterbatasan pasokan sehingga harganya meningkat. Di sisi lain, pasokan beras unggul mencukupi seiring masuknya musim panen. Namun khusus Kalimantan Selatan perlu diwaspadai preferensi warga nangka 7 makan beras lokal nang dapat memicu kenaikan harga beras. Berdasarkan konfirmasi dengan instansi terkait ujar Aman Linson Sembiring, pasokan beras mencukupi sejalan dengan panen beras unggul. Posisi pasokan secara umum dapat memenuhi kebutuhan hingga lebih dari setahun, wan berasnya akan dikirim ke wilayah lain, utamanya Kalimantan Timur wan Kalimantan Tengah. Untuk minyak goreng, berdasarkan kabar dari instansi terkait, pasokannya secara umum cukup wan dapat memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan. Gula pasir, harganya ujar Aman Linson Sembiring berangsur normal seiring dengan bertambahnya pasokan yang terus diperkuat melalui tambahan dari Lampung. Sedangkan tepung terigu, pasokannya tersedia namun mulai menipis. Untuk pasokan bawang habang cenderung defisit akibat minimnya pasokan dari sentra produksi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat yang mengalami gagal panen. Sementara itu, ketersediaan bawang putih pasokannya menipis. Namun pengiriman dari Surabaya dan Jakarta terus dilakukan sehingga harga cenderung berangsur normal. Daging ayam ras, pasokannya dalam keadaan surplus walaupun mulai mengalami penurunan. Permintaan yang mulai meningkat berdampak pada kenaikan harga. Ketersediaan hintalu ayam ras sebanyak 3.632 ton dapat mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Sementara tim pengendali inflasi daerah se-Kalimantan Selatan ujar Aman Linson Sembiring melakukan berbagai upaya dengan mengacu pada kerangka 4K untuk menjaga kebutuhan warga dan kestabilan harga, yaitu menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif sehingga pengendalian pangan dapat teratasi dengan baik. TPID Sekalsel ini tetap mengacu kepada 4K ya, kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga. Ini dilakukan antara lain di Kabupaten Balangan. Di sana dilakukan monitoring harga sembako secara rutin di beberapa pasar tradisional. Kemudian juga ketersediaan pasokan ini bisa kita lihat antara lain ya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penyerahan alat tangkap ramah lingkungan pada masyarakat. Penyetrum ikan untuk meningkatkan hasil tangkapan di perairan umum seperti itu. Kelancaran distribusi misalnya di Kabupaten Tabalong, koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perumda untuk menyalurkan bawang merah dan beras lokal ke warung untuk penahan inflasi bawang merah seperti itu. Komunikasi efektif seperti Kabupaten Tanah Laut selalu menyampaikan hasil survei harga pangan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui radio dan media sosial Kabupaten Tanah Laut kepada masyarakat. Tentu daerah-daerah lain juga melakukan banyak hal seperti di Tapin ya, di Tanah Bumbu dan seterusnya. Turut hadir dalam gelaran bincang media ini Kepala Grup Advisor Ekonomi Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Rahmat Dewi Saputra, Ekonom Ahli Tim Pengembangan Ekonomi Dadi Esa Cipta, Ekonom Ahli Koordinator Asesmen Ekonomi dan Keuangan Regional Doni Pajar Anugrah.